Wassalatu wassalamu ala rasulillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majlis Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Kitab ditulis oleh Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan hari ini masih berbicara seputar sabar. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadi al-muttasil ila Yahya ibni Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qala babu sabri wa an Anasin radhiyallahu anhu. Qala marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki inda qabrin faqala ittaqillaha wasbiri faqalat ilaika anni fa innaka lam tusab bimusibati wa lam ta'rifhu faqila laha innahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'atat baban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabina faqalat lam a'rifka faqala innamas sabru inda sadamatil ula muttafaqun alaihi. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW pernah melihat seorang wanita yang sedang menangis di samping sebuah kuburan. Maka beliau SAW bersabda, takutlah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Maka dia menjawab, pergi dariku karena engkau tidak ditimpa seperti musibahku. Wanita itu tidak mengetahui beliau, maka dikatakan kepadanya bahwa beliau adalah Nabi. Maka dia langsung mendatangi pintu Nabi SAW. Dia tidak menemukan penjaga pintu. Dia berkata, maaf, waktu itu saya tidak mengenali Anda. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sabar itu adalah pada saat pertama menimpa musibah. Baik, di sini Nabi melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan. Maksudnya kubur putranya. Nah, sekarang tangisan ini tangisan yang baik atau tidak baik? Karena berkenaan dengan tangisan bila ada kematian, ada tangisan yang buruk. Pelakunya mendapatkan dosa, dosanya juga termasuk dosa besar. Tangisan yang berlebihan disebut dengan niyahah, pelakunya disebut dengan naihah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarobin. Wanita yang menangis histeris, tangisan yang berlebihan ketika ada kematian, kalau dia tidak bertobat sebelum mati, maka pada hari kiamat bangkit dikenakan baju dari tembaga yang masih meleleh. Tapi kalau tangisannya sesenggukan sebagai ekspresi sedih, merasa kehilangan, dan itu wajar, hukumnya boleh. Sebagaimana Rasulullah juga menangis ketika Ibrahim usia 16 bulan, anak Rasulullah, wafat. Sambil menurunkan ke liang lahat, Rasulullah bersabda, innal aina tadma, air mata ini bercucuran, wal qalba yahzan, hati ini ikut sedih. Berarti sedihnya Rasulullah itu dohir dan batin. Secara dohir menangis, secara batin beliau memang sedih. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna, tidak mungkin kita mengucapkan kalimat yang tidak diridhoi oleh Tuhan kami, Rabb kami. Wa inna bi firaqika la ya Ibrahimu lamahzunun, dengan perpisahan ini wahai Ibrahim putraku, kita semuanya bersedih hati. Sama lagi tangisan ketika Rasulullah melihat cucunya Umamah dalam kondisi sakaratul
maut. Maka Rasulullah ditanya para sahabat, mahada, lalu apa ini ya Rasulullah? Maksudnya katanya nggak boleh nangis. Maka Rasulullah mengatakan, hadihi rahmatun, ini tangisan kasih sayang dari seorang kakek untuk cucunya. Baik, nah sekarang wanita ini menangisnya benar atau tidak benar? Bisa kita lihat di kalimat berikutnya, ittaqillaha wasbiri. Kalau ada teguran dengan teguran keras, pelakunya sedang melakukan perbuatan yang bukan perbuatan yang ringan, berarti pelanggarannya berat, tegurannya adalah ittaqillah. Jadi kalau bapak-bapak sedang umroh, sedang haji, ditegur oleh orang Arab ittaqillah, berarti yang menegur sedang marah. Atau kalau tidak marah, berarti kita sedang melakukan pelanggaran yang serius. Ittaqillaha wasbiri. Oh, berarti tangisan wanita ini bermasalah, ini berarti tangisannya berlebihan. Bertakwalah dan bersabarlah. Dinasehati, ternyata wanita ini membentak, ilaika anni, pergi dariku, fa innaka lam tusab bi musibati, yang kena musibah saya bukan kamu. Kan kalau orang lain ngomong sabar kan enteng, iya sabar, kamu yang tidak mengalami, saya yang mengalami. Jadi yang bicara sabar itu biasanya orang lain. Baik, jadi Rasulullah diusir, pergi sana. Harusnya wanita ini ketika membentak Rasulullah dan mengusir Rasulullah, dia terkena pasal, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, jangan angkat suaramu melebihi volume suara Nabi. Berani suaranya lebih keras dari Nabi, antah batu a'malukum, pahala amalmu akan terhapus, wa antum la tash'urun, tanpa kalian sadari. Baik. Nah, kira-kira wanita ini kena pasal ini tidak? Amalnya terhapus atau tidak? Walam ta'rifhu, wanita ini tidak tahu kalau yang menegur adalah Rasulullah. Maka Rasulullah pergi. Nah, orang lain akhirnya menegur, memberitahu, innahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bu, yang negur tadi itu Rasulullah, bukan orang sembarangan. Begitu tahu yang menegur Rasulullah, fa'atat baban nabiyyi, dia segera menggunakan fa, ini berarti kata kerja. Kalau diawali dengan fa berarti segera, langsung tanpa jeda. Maka dia bersegera menuju pintu rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di depan rumah Rasulullah tidak ada penjaga, menunjukkan siapa yang ingin bertemu Rasulullah tidak perlu ada birokrasi. Jadi gak ada satpam. Pertanyaannya adalah, kenapa Rasulullah tidak perlu rumah beliau dijaga? Kapan rumah Rasulullah tidak dijaga? Dulu rumah Rasulullah selalu dijaga setelah hijrah. Nah, begitu turun surat Al-Maidah, ayat 67. Semenjak ayat ini turun, Rasulullah meminta seluruh sahabat yang menjaga beliau sudah harus meninggalkan rumah beliau, karena sudah dijamin beliau tidak mungkin akan dibunuh. Kita lihat, ya ayyuhar rasulu, wahai Rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabbik, sampaikan semua wahyu yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu.
wa illam taf'al fama ballagta risalatah. Jika engkau tidak melakukan, berarti ayat-ayat ada yang disembunyikan, berarti engkau tidak menyampaikan amanat itu. Maka Rasulullah ayat apapun selalu dibacakan meskipun resikonya pasti. Rasulullah punya paman namanya Abu Lahab. Sudah Abu Lahab memusuhi, turun tabbat yada abi lahabi wa tab, ya tetap dibacakan. Termasuk paman Rasulullah yang mati tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, beliau bacakan ayat makana 'alan nabi walladzina amanu ayyastaghfirul lil musyrikin. Tidak pantas bagi nabi dan orang musyrik tidak pantas bagi nabi dan orang yang beriman untuk memohonkan ampun buat orang musyrik meskipun keluarga sendiri. Termasuk Rasulullah ada hati, ada terlintas ingin menikahi Zainab, padahal Zainab masih bersuamikan Zaid. Ketika pasangan suami istri ini retak, tidak akur, sudah berada di ujung perceraian, ternyata ada lintasan dari Rasulullah untuk menikahi Zainab bila Zainab nanti dicerai oleh Zaid. Hati Rasulullah. Saya tidak tahu hati Pak Agus naksir siapa perempuan, kan begitu. Nah, hati Rasulullah sebenarnya ada keinginan untuk menikahi Zainab seandainya Zainab nanti dicerai oleh Zaid. Berarti tidak ada satupun orang yang tahu perasaan Rasulullah, tapi turun ayat di surat Al-Ahzab. Ternyata wa ittaqulu lilladzi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zaujaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika. Wahai Muhammad, ingat ketika engkau berkata kepada Zaid, orang yang telah diberi anugerah nikmat, pertahankan istrimu, jangan diceraikan, tapi hatimu ada keinginan suatu saat menikahi Zainab. Itu kan berarti kalau hari ini seandainya hati bapak dibuka oleh Allah, ternyata bapak-bapak ada hati kepada seorang wanita, itu kan pasti tidak nyaman. Tapi karena ayatnya begitu, Rasulullah membacakan ayat itu. Wa tahsyan nasa wallahu ahaqqu an tahsya falamma qada, sampai akhir ayat. Nah, jadi maka Aisyah mengatakan seandainya Rasulullah diperkenankan untuk menutupi ayat dan ayat itu tidak dibacakan, niscaya ayat itu tidak akan dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wallahu ya'simuka minan nas. Nah, di sini dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Di sini ada catatan kaki, tidak seorang pun yang dapat membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dijamin tidak ada satupun orang yang bisa membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para penjaga diminta untuk pulang. Maka kan betul begitu Rasulullah pernah dalam satu perjalanan istirahat di bawah pohon, pedang sudah ada di leher beliau. Da'thur, Muhammad, siapa yang bisa menjamin kamu selamat dari pedangku? Rasulullah kan hanya mengatakan Allah, pedang itu pun langsung terjatuh. Tapi menarik, ada pertanyaan. Kalau Rasulullah tidak mungkin dibunuh, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil diracun oleh Zainab binti Haris pada perang Khaybar? Kan dari racun itu beberapa tahun kemudian akhirnya Rasulullah jatuh sakit yang mengantarkan kepada kematian. Maka jawabannya adalah
di saat beliau diracun, sahabat di sampingnya terjungkal mati, Rasulullah masih tetap segar bugar. Kenapa reaksi racun itu tidak langsung membuat Rasulullah meninggal dunia? Karena risalah belum sempurna. Maka di sini ayat ini diawali dengan, wahai Rasul, sampaikan risalah yang diturunkan oleh Allah kepadamu. Kalau engkau tidak melaksanakan, berarti tidak melaksanakan amanat. Allah menjaga kamu dari gangguan manusia, tidak mungkin dibunuh. Berarti mungkin saja Rasulullah terbunuh ketika risalah sudah sempurna, selesai. Nah, pertanyaannya apa hikmah? Kenapa Rasulullah bisa diracun oleh Zainab binti Haris hingga beberapa tahun kemudian racun itu bereaksi yang mengantarkan kepada sakit dan akhirnya meninggal? Jawabannya, untuk menunjukkan inilah bukti orang Yahudi punya hobi membunuh para nabi. 3 kali Allah menyebut dalam Quran kelakuan asli Yahudi adalah yaqtulunan nabiyyina bighairi haq. Mereka suka membunuh para nabi dengan alasan yang tidak benar. Baik, kembali ke ini. Jadi di depan pintu rumah Nabi ternyata tidak ada penjaga. Maka siapapun bisa bertamu langsung ke rumah Rasulullah SAW. Kalau Bapak mau ketemu Pak Jokowi, itu kan pasti harus datang ke sekretariat. Nanti akan diberitahu kira-kira kita pantas tidak alasan untuk bertemu dengan presiden. Setelah itu kira-kira kapan kita bisa bertemu. Itu jaraknya bisa lama. Gak usah jauh-jauh dulu, kita punya, ketika Bekasi belum ada kota madya, belum ada kabupaten, pokoknya kabupaten, kita pernah punya wakil bupati Pak Dede Satibi. Pak Agus kenal Pak Dede Satibi? Itu orang Garut, begitu dari wakil mudik ke Garut, akhirnya berhasil jadi bupati Garut. Ketika beliau jadi wakil bupati, itu tidak sembarangan orang bisa bertemu. Dan ternyata ada temannya, ketemu langsung, itu langsung ditegur oleh sekretaris. Kok bisa bertemu langsung? Kok tidak harus melalui kami? Itu wakil bupati, apalagi kalau jadi presiden. Berarti sekali lagi, ketemu Rasulullah tidak ada birokrasi. Bahkan para sahabat langsung bisa mengetuk pintu Rasulullah SAW, dan pintu Rasulullah disebut dalam satu riwayat, kanat abwabun Nabi SAW tuqra'u bil adhafiri. Pintu rumah Nabi itu cukup diketuk dengan kuku. Jadi dengan kuku bunyinya sudah nyaring. Berarti pintu rumah Nabi itu tipis. Kalau sekarang mungkin triplek. Nggak tahu rumah pintu bapak-bapak mungkin harus pakai palu dang baru kedengaran. Kalau Pak Agus kemarin saya tang-teng tong-tong, maaf saya sampai 4 kali. Kuotanya 3 kali, saya tambah sekali baru keluar ternyata. Tetap harus saya klarifikasi. Saya kemarin kuota saya berlebih, harusnya 3 kali saya pulang, ternyata sampai 4 kali. Baik, baru wanita itu minta maaf, ya Rasulullah saya minta maaf. Rasulullah kemudian bersabda, innamas sabru inda sadmatil ula. Disebut sabar kalau dia bersabar saat pertama kali musibah itu terjadi. Berarti wanita ini tidak dianggap bersabar dan tidak berhak mendapatkan pahala sabar, karena sabarnya sudah telat. Sabar itu ketika tahu anaknya meninggal dunia, giliran sudah meraung-raung menangis di depan kuburan anaknya, ditegur oleh Rasulullah, akhirnya marah, malah Rasulullah diusir,
Begitu ada yang memberitahu bahwa itu adalah Rasulullah, baru dia mengatakan bisa sabar. Baik, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, berarti orang tidak dikenakan dosa kalau perbuatan itu atas dasar tidak tahu. Dia membentak Rasulullah, tidak hanya membentak, disuruh pergi, ilaika ani, pergi sana. Loh, kenapa dia tidak terkena surat Al-Hujurat, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun, amal pahalanya terhapus? Karena firman Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au ahtona. Ya Allah, jangan engkau timpakan kepada kami hukuman atas dosa karena lupa dan akhtona. Akhtona itu bisa tidak sengaja atau karena ketidaktahuan. Berarti karena ketidaktahuan itu tidak dikenakan dosa. Kemudian hadis ini juga menerangkan tentang status ziarah kubur wanita, datangnya wanita ke kuburan. Maksudnya begini, saya ditanya di sebuah pengajian, apa hukum wanita datang ke kuburan? Maka saya jawab, minta jawaban ulama Saudi atau Mesir. Orang itu bingung, loh, makanya ada perbedaan. Oh iya, ulama Saudi dan ulama Mesir punya perbedaan pandangan terhadap datangnya wanita ke kuburan. Kalau ulama Saudi mengatakan, oh tidak boleh, termasuk dosa besar. Karena di kitab Tauhid yang sudah kita pelajari, la'anallahu zairatil kuburi, Allah laknat wanita-wanita yang ikut ziarah kubur. Kata laknat menunjukkan dosa besar. Maka kuburan Baqi di Madinah dan kuburan Ma'la di Mekah tidak bisa dimasuki oleh ibu-ibu. Kalau bapak-bapak bisa, silahkan bapak-bapak, kalau pintunya dibuka bisa masuk ke kuburan Baqi. Kalau ibu-ibu jangan berharap. Ibu-ibu hanya bisa melihat ketika di Madinah mau pergi ke Mekah, atau dari Madinah langsung ke bandara pulang ke tanah air, naik bus, keluar dari hotel naik bus, biasanya bus akan berputar dan akan berada di flyover sehingga ibu-ibu bisa melihat ke arah kuburan Baqi. Cuma itu saja. Jadi ulama Mekah keluar fatwa tidak boleh. Kata-kata yang disebut oleh Rasulullah, laknat itu menyebabkan tidak boleh wanita datang ke kuburan dengan alasan apapun. Tapi ulama-ulama Mesir membolehkan. Dalilnya di kitab Bulughul Maram di Babul Janazah. Kita akan mendapatkan riwayat itu sahih, an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat nuhina anittiba'il janaizi walam yu'zam alaina. Kami dilarang ikut mengantarkan jenazah sampai kuburan, tapi larangan itu tidak keras. Ini pernyataan dari Ummi Atiyah, larangannya tidak keras. Riwayat kedua hadis ini bukti wanita tidak masalah ke kuburan. Kenapa? Yang diungkit-ungkit Rasulullah pada hadis ini bukan keberadaan wanita ini di kuburan, tapi yang diungkit apa? Tangisan. Jadi Rasulullah gak mengatakan begini, gak boleh ke kuburan, kan sudah dilaknat, pergi sana, udah gak usah nangis. Yang dipermasalahkan oleh Rasulullah bukan keberadaan wanita ini di kuburan, tapi tangisannya. Maka teguran Rasulullah, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah dan bersabarlah. Tidak ada perintah untuk keluar dari kuburan.
Kira-kira mana yang Bapak pilih? Bingung ya? Jadi kenapa saya sampaikan begitu? Demikianlah para ulama berbeda pendapat. Alamnya Saudi ya kita harus hormati bahwa ulama Saudi melarang wanita masuk ke kuburan. Tapi ulama Mesir juga punya argumentasi. Baik. Kemudian dari hadis ini kita diajari untuk mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kedudukan Rasulullah yang tinggi dibentak, ternyata tidak dipermasalahkan. Baik, selesai hadis dari Anas bin Malik. Kita akan masuk hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala ma li 'abdil mu'min indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya tsumma ihtasabahu illal jannata. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, tidak ada balasan bagi hambaku yang mukmin apabila aku mencabut nyawa orang yang dia cintai dari penduduk dunia, kemudian dia mengharap pahala melainkan surga. Ya, berarti al-jannah syaratnya ada 3 pada hadis ini. Syarat pertama, mali abdil mu'min, kalau dia hamba Allah yang beriman. Jangan coba-coba pengen masuk surga kalau dia tidak beriman. Yang kedua, idza qabattu safiyahu min ahli dunya, diberi ujian, diambil orang yang dia cintai. Syarat ketiga, ihtasabahu, ihtisaban. Ihtisaban itu lebih tinggi daripada sabar. Dia sabar dan berharap pahala. Kalau ini melekat pada diri kita tiga-tiganya, berarti kita berhak mendapatkan al-jannah. Ada orang dia mukmin, ditinggal mati oleh orang yang dia benci. Oh, gak bisa. Bu, sabar tidak? Iya sabar. Siapa yang meninggal dunia? Itu tetangga saya yang sudah bermusuhan 5 tahun. Ya gak bisa. Syaratnya kalau yang mati adalah orang yang dia cintai. Mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak, mungkin cucu. Nah, ternyata dia tidak sabar, berarti tidak mendapatkan. Maka syaratnya 3. Dia mukmin, dia mendapatkan ujian, diambil orang yang dia cintai, dan dia bisa ihtisaban, sabar dan punya harapan mendapatkan pahala atas ujian ini. Berarti orang ini sudah berpisah dengan orang yang dia cintai. Sekarang bagaimana atau di mana 2 orang yang saling cinta karena hubungan kekerabatan bisa bertemu? Jawabannya, pertemuan itu nanti di hari kiamat, jannatu aden wa man salaha min abaihim. Di jannatu aden, surga bernama Aden, Allah akan pertemukan wa man salaha min abaihim, orang-orang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, wa azwajihim, anak-anak mereka, wa dzurriyyatihim, dan istri-istri mereka dan anak keturunan mereka. Berarti jannatu aden, tempat reuni akbar, keluarga besar yang dulu terpisah lewat kematian. Baik, di bawahnya an Aisyata radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tauni fa akhbaraha annahu kana adaban yab'athuhu Allah ta'ala 'ala man yasha faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqa'u fit ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha
bahwa dia pernah bertanya pada Rasulullah SAW tentang wabah taun wabah pes. Maka beliau menjawab bahwa ia adalah azab yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang yang dia kehendaki. Tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi kaum muslimin, di mana tidak ada seorang hamba yang tinggal di daerah yang terjadi wabah taun, kemudian dia tetap tinggal di negerinya dengan sabar dan berharap pahala, serta mengetahui bahwa tidak akan ada yang menimpa melainkan apa yang telah ditentukan oleh Allah untuknya, kecuali dia mendapat seperti pahala orang-orang yang mati sendiri. Ya. Taun dari kata-kata to'ana, artinya menikam. Mati syahid umat Islam itu bitauni wa ta'ni atau bita'ni wa ta'uni. Umat Islam akan mendapatkan mati syahid lewat tikaman orang kafir dan tikaman dari jin. Tikaman dari orang kafir berarti berada di medan perang, yang bersangkutan mati syahid. Wa ta'ud itu tikaman dari jin. Jadi taun itu wabah yang berasal dari setan. Nah, sekarang apa bedanya wabah taun dengan wabah corona? Kalau corona ini virus yang menyerang saluran pernapasan yang saya ketahui. Sementara taun itu wabah yang menyebabkan si sakit demam tinggi, kemudian muncul bercak-bercak darah terutama di bagian ketiak, dan dalam hitungan jam dia akan mati. Maka kasus taun itu biasa orang sedang jalan kaki tiba-tiba terjatuh mati di pinggir jalan. Dan taun itu korbannya sangat dahsyat. Sekali datang di daerah Amwas, gubernurnya adalah Abu Ubaidah, khalifahnya adalah Umar bin Khattab. Sekali datang 25.000 orang mati. Kemudian di masa tabi'in di daerah Baghdad ada taun fatayat, 30.000 gadis mati. Jadi yang mati cuma gadis-gadis saja. Tingkat penularannya juga cepat dan orang yang terkena penyakit taun sudah pasti mati. Beda dengan orang yang terkena corona, angka kesembuhan lebih tinggi daripada kematian. Kemudian taun usianya hanya 3 bulan, tidak lebih dari itu. Jadi memang karakter wabah itu hitungannya bulanan. Saya kurang tahu kok ternyata corona sudah 2 kali ulang tahun masih ada, malah sudah beranak pinak, punya keponakan namanya ya Omikron. Ya kelihatannya dipelihara ini si corona. Jadi banyak something wrong-nya. Baik, itulah perbedaan antara taun dan corona. Dan orang yang terkena corona tidak bisa disebut syahid. Jadi jangan menyebut corona itu mati syahid. Yang syahid itu hanya taun. Baik. Nah, jadi taun itu rahmat bagi orang beriman, berarti musibah itu tidak selamanya azab. Musibah itu kadang-kadang rahmat. Buktinya Nabi Ayub ketika sakit, Rabbi anni masaniyad durru, ya Allah engkau berikan aku penyakit. Wa anta arhamur rahimin, sementara engkau adalah maha penyayang, mengalahkan kasih sayang dari seluruh makhlukmu yang sangat penyayang. Jadi Nabi Ayub menyebut Allah Arhamur Rahimin padahal diberi penyakit. Siapa yang punya penyakit yang lebih dahsyat daripada yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam? Jadi penyakit itu kadang-kadang rahmat bagi orang beriman. Nah,
Kenapa? Kelihatannya ada sesuatu di luar. Nah, kita lanjutkan. Tugas orang yang negerinya sedang terkena penyakit taun fayamkuthu fi baladihi, tetap tinggal di negerinya, jangan keluar. Meskipun akhirnya dia juga terkena, maka Amru bin As ketika ada taun di daerah Amwas mengajak penduduk untuk lari ke gunung-gunung meninggalkan provinsi Amwas. Akhirnya ditegur oleh Mu'adz bin Jabal bahwa Amru bin As itu disebut oleh Mu'adz bin Jabal dengan keledai itu masih lebih mulia daripada Amru bin As. Akhirnya dibacakan hadis ini. Amru bin As pun kemudian beristighfar dan mengajak kaum muslimin untuk kembali ke Amwas sambil berharap semoga Allah menyelamatkan dirinya dari wabah taun, hingga akhirnya Mu'adz bin Jabal pun dan termasuk gubernurnya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah terkena penyakit taun ini. Baik, satu hadis lagi atau mungkin dua hadis lagi. An Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha azza wa jalla qala idza ubtulitu abdi bihabibatai fasabara awatuhu minhuma aljannah yuridu ainaihi. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika aku menguji hambaku dengan dua yang dicintainya, kemudian dia bersabar, maka aku akan mengganti keduanya itu untuknya dengan surga. Maksud beliau bahwa yang ditanya adalah kedua matanya. Ya, kalau tadi pengen al-jannah syaratnya dia mukmin, ditinggal mati oleh orang yang dia cintai dan dia bisa ihtisab. Nah, hadis ini al-jannah didapatkan kalau dia bersabar, dihilangkan kedua belah matanya. Hadis ini dijadikan pegangan oleh Pak Andi. Rumahnya Narogong, dulu bergelimang maksiat hingga akhirnya terjadi kecelakaan, kemudian mengalami kebutaan. Justru setelah buta beliau kenal pengajian dan ikut pengajian-pengajian kita. Responnya luar biasa ketika beliau bergabung dengan sesama orang yang buta, maka beliau bikin pengajian, kajian rutin sesama orang buta yang punya profesi memijat. Jadi beliau punya program bahwa yang mijat tangannya kerja, mulutnya juga kerja. Untuk apa? Memberikan tausiah kepada pasien yang sedang dia pijat. Jadi Pak Andi ini sambil memijat, sambil ceramah apa yang saya ceramahkan, apa yang diceramahkan ustadz-ustadz lain. Jadi copy paste. Nah, dari situ akhirnya para pemijat kemudian beliau kumpulkan, beliau yang menjadi ustadznya mengisi pengajian. Nah, materi itu disampaikan lagi kepada pasien. Akhirnya ada orang yang simpati kemudian mengajak beliau naik haji. Sepulang dari haji ternyata ada temannya yang mengatakan, Pak Andi, dilihat dari mata Bapak ada masih kemungkinan Bapak bisa melihat, kami akan mengoperasi mata Bapak karena ada kemungkinan besar masih bisa melihat. Ternyata Pak Andi mengatakan, saya dapat hidayah justru ketika buta. Saya ahli maksiat justru ketika dulu saya melihat. Biarlah saya tetap buta sampai meninggal dunia. Khawatir justru kalau saya melihat akhirnya kembali ke masa lalu. Beliau ingat hadis ini. Berarti orang yang buta kalau dia tidak mencari kesembuhan, ridho buta sampai mati, itu jauh lebih baik. Dan alhamdulillah beliau meninggal dunia ketika sedang mengisi kajian di depan teman-temannya pada hari Senin
Ternyata hari itu adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Senin itu adalah hari lahir dan meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking bagusnya meninggal dunia hari Senin, sampai-sampai Imam Bukhari membuat judul di Kitabul Janais, di kitab sahihnya, Babu man mata yaumal jumu'ati, Babu man mata yaumal itsnain, bab bagusnya meninggal dunia pada hari Senin. Pak Agus kalau mau ini hari Ahad. Nah, kalau mau ini hari Ahad. Ya, jadi pokoknya hari Senin asal bukan besok. Baik. Alhamdulillah beliau meninggal dunia di hari yang baik dan di saat sedang berceramah. Tiba-tiba terkena stroke. Baik, satu hadis lagi. Bukti bahwa orang yang sakit itu boleh mengambil opsi untuk tidak berobat. Baik, an atau ibni Abi Robah qala li Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma ala urika mar'atan min ahlil jannati faqultu bala qala hadhil mar'atu sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra wa inni atakashaf Allah ta'ala li qala in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha ta'ala an yu'afiki faqalat asbir faqalat inni atakashaf fadullaha alla atakashaf fada'alaha muttafaqun alaihi. Dari Atta bin Rabah dia berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata kepadaku, maukah aku tunjukkan padamu seorang wanita dari penghuni surga? Aku berkata, ya. Dia berkata, yaitu seorang wanita hitam yang pernah mendatangi Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya saya menderita penyakit ayam dan auratku sering tersingkap ketika penyakitku kambuh. Maka berdoalah kepada Allah Ta'ala untuk kesembuhanku. Dia bersabda, jika engkau mau, engkau bersabar dan engkau akan mendapatkan surga. Tapi jika engkau mau, aku akan mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar menyembuhkanmu. Maka mereka itu berkata, saya akan bersabar. Lalu dia berkata lagi, auratku sering tersingkap ketika penyakitku kambuh. Maka berdoalah kepada Allah agar auratku tidak tersingkap. Maka dia pun mendoakannya. Ya. Atau bin Abi Robah ini ulama di kota Mekah pada masa tabi'in dan salah satu murid terbaik Abdullah bin Abbas. Mantan budak tapi diberi kesempatan oleh tuannya untuk belajar kepada Abdullah bin Abbas. Nah, secara fisik atau bin Abi Robah ini kulitnya hitam, kakinya melengkung berarti tidak lurus, sementara perut dan punggungnya menyatu saking kurusnya. Jadi secara fisik udah hitam, kemudian status dunia adalah dia budak, meskipun di akhir kemudian dia dibebaskan oleh tuannya. Tapi khalifah mengeluarkan keputusan tidak boleh ada orang yang berfatwa di kota Mekah kecuali Atha bin Abi Robah. Nah, saking wibawanya Khalifah Abdul Malik bin Marwan ketika bertemu itu tidak berani menatap wajahnya, nunduk untuk memberikan penghormatan kepada ulama. Nunduk di sini, nunduk menunjukkan bahwa wibawanya jatuh ketika di hadapan para ulama. Kan nunduk kepala tertunduk itu kan bermacam-macam. Nanti orang kafir kan hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yauma idin khasyiyah. Wajah-wajah mereka saat itu tertunduk. Termasuk kemarin banyak bapak-bapak tertunduk 4-0 kalah Indonesia. Udah nggak sholat isya di masjid. Kaget ini sholat isya kok sedikit sekali. Ternyata Pak pada nonton bola. Akhirnya habis itu tertunduk semuanya. Baik. Ini terjadi dialog antara guru dengan murid. Mau tidak aku tunjukkan ada seorang wanita, dia masih hidup tapi dijamin ahlul jannah. Inilah yang disebut dengan ta'yin. Ta'yin itu memastikan dia surga atau neraka.
Boleh tidak? Boleh kalau ada dalil. Saya yakin seyakin-yakinnya Fir'aun pasti neraka. Kenapa? An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa asya. Neraka beserta siksanya ditampakkan oleh Allah kepada Fir'aun di waktu pagi dan petang. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa Abu Lahab pasti neraka, karena Allah berfirman tabbat yada abi lahabi wa tab. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa para sahabat dijamin ahlul jannah karena surat at-taubah ayat 100. Radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Nah, kalau hari ini kita tidak boleh berani mengatakan Imam Syafi'i pasti masuk surga, itu gak boleh. Betul, Imam Syafi'i nasirus sunnah, beliau pembela sunnah. Yang ada adalah kita berharap semoga Imam Syafi'i min ahlil jannah. Tidak boleh melakukan ta'yin, memastikan. Loh, ternyata bala. Nah, di sini ada kata-kata ditawari, jawabannya bala, bukan na'am. Bala itu lebih dahsyat daripada na'am. Pak, makan yuk, yuk. Itu nadanya biasa saja. Pak, makan ke sini. Kalau Bapak makan, saya ajak umroh. Wah, bala. Akhirnya kan begitu. Bedakan antara na'am dan bala. Kalau bala itu responnya sangat luar biasa. Ternyata wanita itu adalah wanita berkulit hitam yang pernah datang menghadap Rasulullah, punya dua problem. Ya Rasulullah, saya usra. Usra itu punya penyakit ayan. Jadi usra itu tidak bagus. Kalau unyil mending, atau ucrit, jangan usra. Dua, kalau sedang kumat, aurat saya tersingkap. Berarti aurat tertutup itu bukan karena merangsang atau tidak merangsang. Maka wanita suku Asmat kalau dia masuk Islam tetap wajib menutup aurat. Meskipun kalau dia menyikap auratnya kita tidak akan tertarik. Datang menghadap Rasulullah, ya Rasulullah tolong berdoa kepada Allah untuk kesembuhanku. Nah, inilah yang disebut dengan tawassul. Datang kepada orang soleh yang masih hidup. Itu boleh. Ya Rasulullah tolong berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku. Tidak ada dalil sahabat mendatangi kuburan Rasulullah setelah beliau wafat, minta-minta kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memberikan opsi, pilih mana? Satu, in syi'ti sobarti walakil jannah. Sabar, tidak saya doakan penyakit ini akan kamu bawa sampai mati dan kamu akan mendapatkan al-jannah. Opsi kedua, ya sudah, saya doakan hari ini sembuh, tapi di akhirat belum tentu kamu menjadi ahlul jannah. Akhirnya wanita ini mengambil opsi saya siap bersabar. Berarti sakit boleh tidak diobati. Atau coba belok sedikit. Sakit itu bisa disikapi satu dengan berobat. Innallaha lam yanzal da'an illa anzalahu dawa. Tidak mungkin Allah menurunkan penyakit kecuali pasti ada obatnya. Fatadawau, berobatlah. Berarti siapa yang berobat dia telah beribadah kepada Allah. Yang kedua, sakit disembuhkan dengan doa. Enggak usah minum obat, tidak usah pergi ke dokter. Minta didoakan oleh orang soleh, atau dia sendiri berdoa, Allahumma rabbin nas idhih bil basa isfi syaf anta syafila syifa'an ila syifa'uka syifa'an la yughadiru saqaman. Saya pernah kencing batu, saya rasakan di kereta.
saya lupa ingat doanya apa, ternyata alhamdulillah kemana-mana kitab Riyadhus Shalihin saya bawa, kitab Riyadhus Shalihin saku itu saya buka lagi, ya Allah ternyata doanya ini, saking sakitnya saya lupa, kemudian saya baca bismillah a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, saya baca 7 kali, alhamdulillah sakit reda, akhirnya turun dari kereta, tidak lama kemudian batu itu keluar. Berarti batu itu keluar tidak ditangani oleh medis, tapi ditangani oleh doa. Yang ketiga, sakit itu cukup dihadapi dengan sabar. Tidak usah berdoa memohon kepada Allah disembuhkan, tidak usah pergi berobat. Nggak masalah, sampai mati saya punya penyakit ini. Seperti yang diambil oleh si wanita ini. Tapi ya Rasulullah, saya tetap minta didoakan ketika saya sedang kumat. Tolong doakan semoga auratku tidak tersingkap. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini ada hal lain yang bisa kita ambil. Kalau ada orang datang minta pertolongan, kalau bisa diberi alternatif, tidak mesti harus ditolong sesuai dengan permintaan. Jadi kan wanita ini datang, ya Rasulullah tolong doakan aku semoga saya bisa sembuh. Nah, pilih mana? Saya doakan hari ini sembuh, tapi akhirat wallahu a'lam bishawab. Atau bersabar, penyakit ini engkau akan dapati sampai engkau meninggal dunia, di akhirat pasti mendapatkan al-jannah. Sama dengan misalnya bapak-bapak kedatangan tamu, Pak maksud kemari saya mau pinjam duit 300.000. Kita tanya buat apa? Buat nambah-nambah apa? Untuk beli tiket mudik. Pilih mana? Nih 300.000 saya berikan pinjaman, atau saya punya baju-baju koko bisa bapak jual, ini mumpung Ramadan, dari saya sekian Anda ambil sekian, pilih mana? Nah akhirnya orang itu mengambil opsi yang kedua, ngider, ternyata alhamdulillah laku. Untungnya berapa? Ternyata untung bersihnya 300.000. Itu kan jauh lebih baik daripada dia pinjam atau hutang. Jadi tidak selamanya orang itu minta A diluluskan A. Seperti anak, Bu ini ada pertanyaan, jawabannya apa? Kata ibunya, coba baca bacaan dari awal sampai akhir. Ternyata setelah dibaca anaknya, ibu kota Meksiko. Anaknya tidak tahu kan, padahal di atasnya ada bacaan. Tidak langsung ibu langsung jawab, coba baca lagi. Baik, insya Allah cukup. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Masalah lain Pak. Ya. Kalau ada orang meninggal itu kan suka diazani. Ya. Terus bangun nggak Bu? Enggak. Itu diperbolehkan atau sesuatu yang dianggap bid'ah enggak? Jadi azan itu satu, idza hadaratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum. Bila waktu sholat sudah tiba, kumandangkan adzan seorang di antara kalian. Satu, berarti adzan kaitannya dengan waktu sholat. Yang kedua, adzan kaitannya dengan kelahiran bayi. Ulama-ulama Madinah banyak menghasankan hadis Rasulullah mengadzankan Hasan dan Husain. Dulu di Libya dosen-dosen kita juga menganggap hadis ini hasan dan dianjurkan kalian nanti kalau sudah punya anak lahir sambut dengan adzan. Yang ketiga, adzan dikumandangkan di Musnad Imam Ahmad, idza taghawwalatil ghailan fabadiru bil adzan. Kalau kalian berpapasan dengan hantu maka segera kumandangkan adzan. Ini ada di kitab Fathul Majid yang ditakhik oleh Syekh bin Baz. Jadi silahkan nanti ibu-ibu malam-malam ketemu penampakan adzan ternyata enggak hilang-hilang. Oh berarti itu manusia bukan setan. Itu 1, 2, 3 saya sepakat.
Yang keempat, nah saya tidak sepakat adzan untuk orang yang meninggal dunia. Tidak ada dalil tapi kias. Nah, jadi sekedar bapak-bapak tahu kenapa ada adzan untuk orang mati, karena kias. Kiasnya apa? Ketika bayi terlahir ke dunia disambut dengan adzan, maka orang itu ketika meninggalkan dunia diantar juga dengan adzan. Saya tidak setuju. Kias kalau tidak, jadi selama tidak ada dalil kemudian kias tidak diperlukan, maka tidak perlu pakai kias. Karena bacaan di kuburan yang diajarkan oleh Rasulullah bukan adzan tapi bismillahi wa ala millati rasulillah. Dengan menyebut nama Allah kami turunkan jenazah ini sesuai dengan ajaran Rasulullah. Termasuk itu ya, angin hujan besar tuh kemarin kira diajarin tapi berhenti. Emang diberhentiin kali malaikat. Ya memang waktunya berhenti, gak usah adzan, nanti waktunya berhenti pasti berhenti. Kalau adzan, kalau hujan begitu hebat, takut, yang diucapkan bukan adzan, Allahumma inni as'aluka khaira ma fiha darri wa khaira ma ursil tabihi. Ya Allah, aku memohon kebaikan dari angin yang engkau utus dan kebaikan yang apa yang terkandung di dalamnya. Termasuk angin itu kan yang mengantarkan hujan. Jadi kalau dulu masa kecil di kampung biasanya ada yang adzan dan melempar garam. Jadi yang adzan berarti melakukan bid'ah, yang melempar garam berarti melakukan tatoyur. Baik, ada yang lain? Ya? Taun. Ya. Jadi ketika ada kasus corona mencuat, jadi ketika ada wabah corona orang kan pada panik. Bagi kita santri itu sudah tidak panik karena masalah wabah itu sudah tahu. Dan ternyata wabah corona itu tidak sedahsyat wabah taun. Akhirnya coba saya buka ratusan kitab. Saya buka, saya kumpulkan hadis-hadis tentang taun dan sejarah di banyak kitab. Akhirnya sejarah mengatakan taun usianya tidak lebih dari 3 bulan dan sudah pasti reda. Itulah taun, itulah wabah. Tapi kenapa corona usianya sangat panjang sampai beranak pinak, punya keponakan, punya saudara sepupu, namanya kan sudah banyak kan? Gak usah bingung, karena saya juga tanya kepada dokter-dokter. Saya juga ngobrol dengan dosen virus. Jadi kata beliau, sebenarnya kita tidak perlu panik. Sebelum ada corona, hidup kita sebenarnya sudah dikepung oleh virus, kuman, dan bakteri. Nah, berkenaan corona itu virus yang membuat orang flu, pilek, dan demam. Akhirnya beliau memberi contoh. Ketika orang menunaikan ibadah haji, berkumpul 3 juta orang. Coba di sini yang sudah haji siapa? Bu Haji. Oh iya, yang sudah haji Bu Haji, betul. Bu pun dulu ketika di Mekah atau di Madinah pernah flu pilek, panas dingin. Iya, sebentar kan? Cuma 3 hari gitu. Nah, itulah yang disebut dengan corona. Jadi kata beliau itu sebenarnya corona, dan tingkat penyebarannya di Saudi, masya Allah. Haji mana yang tidak sakit flu pilek demam batuk? Enggak ada. Haji saya pertama, saya terkena di Mekah. Di Madinah sehat walafiat. Haji saya kedua di Mekah sehat walafiat, segar bugar.
Begitu di Madinah akhirnya saya sakit sehingga 3 hari tidak pergi ke masjid. Kalau di Mekah sampai 2 hari tidak bisa bangun, bangun pun harus ditarik orang. Dan yang terkena flu, pilek, demam dan lain sebagainya, bagi jamaah haji yang sudah sepuh akhirnya banyak yang mati, dan itu dianggap biasa. Itu dianggap biasa, itulah corona. Dan akhirnya terjadilah kasus corona yang kemudian dibikin mendunia. Maka kata beliau, sebenarnya gak usah panik. Justru kepanikan itulah yang menyebabkan kematian. Jadi belum kena corona kita sudah KO duluan. Ya sudah. Makanya saya bikin jamaah itu merasa nyaman, tenang, banyak senyum, saya ajak jalan-jalan. Ternyata alhamdulillah yang ikut kita sehat walafiat. Jadi taun usianya tidak pernah lebih dari 3 bulan, memang di kitab-kitab sirah tersebut di situ. Tidak lebih dari 3 bulan. Apalagi kalau dihubungkan dengan idza tala'an najmu rufi'atil ahad. Kalau terbit bintang suraya, maka wabah-wabah akan dinaikkan ke langit. Nah, hadis itu kan populer. Akhirnya ada ahli falak ketika populer di bulan Februari, dihitung-hitung bintang suraya kemungkinan akan muncul di awal Mei atau Juni. Nah, ternyata Februari, Maret, April, Mei, pas kan? Meskipun kita tidak tahu apakah si suraya itu muncul atau tidak, yang jelas bintang suraya adalah bintang muncul ketika matahari sudah tinggi. Berarti itu tanda kabar gembira bagi kita, wabah-wabah diangkat ke langit. Ada dokter menyarankan justru saat inilah kita diuji oleh Allah untuk mengamalkan hadis-hadis tawakal. Jadi tidak perlu panik. Tapi ada juga anggota pengajian kita, istrinya dokter, paniknya keluar biasa. Suami kalau sudah pulang ke rumah harus cuci tangan. Jadi tidak boleh membuka masker tanpa harus mencuci tangan. Jadi makan di meja makan dengan istrinya pun harus jaga jarak. Akhirnya lama-lama kelamaan kata suaminya, "Bu, kelihatannya aku juga akan cepat mati dengan gara-gara peraturan seperti ini." Akhirnya istrinya juga bingung, kenapa saya bikin suami saya seperti ini. Akhirnya ya udahlah seperti biasa sebelum ada corona. Baik, ada pertanyaan terakhir? Sudah tidak ada. Ya, terakhir. Untuk yang tadi hadis terakhir yang masalah meyakinkan bahwasannya seseorang akan masuk surga, apakah dengan maksudnya kayak misalkan ada hadis yang mengatakan orang yang meninggal karena demam terus tertimpa runtuhan, itu masuk jamin masuk surga gitu. Jadi watahtal hadmi, orang yang tertimpa runtuhan betul mati syahid. Tapi lihat man asya ala syai' mata alaihi, kebiasaan hariannya apa. Nah, kalau biasanya nyekek botol gitu, biasa gapleh, ternyata di gedung ruangan itu terjadi gempa, akhirnya dia tertimpa reruntuhan, ya gak bisa juga. Jadi lihat kebiasaan dia. Termasuk orang yang penjahat, akhirnya kan dikejar polisi, nyebur sungai, tenggelam, mati syahid, ya gak bisa. Termasuk siapa artis itu yang mati di itu tol, wah ustadznya mau mati syahid. Begitu murahnya orang bisa mati syahid. Yang pengajian setiap hari Ahad aja belum tentu mati syahid. Ini yang pakaiannya nggak genah kok bisa mati syahid. Allah itu tidak mungkin keliru menentukan siapa yang berhak mati syahid. Bukan berarti orang itu pasti masuk
neraka. Cuma saya tidak sepakat kalau orang langsung divonis seperti itu. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.